melaksanakan puncak tema yang perdana, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ada hadis loh yang berkaitan dengan kepedulian terhadap makhluk hidup. Kira-kira hadis apa ya? Hadis kasih sayang. Ada yang sudah hafal? Tentu sudah. Yuk kita baca sama-sama. Man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayang. Oke, berkaitan dengan hadis tersebut, kita akan peduli. Apa sih artinya peduli? Peduli artinya memperhatikan. Peduli terhadap makhluk hidup berarti memperhatikan makhluk hidup. Makhluk hidup itu meliputi tumbuhan dan juga hewan. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati tumbuhan? Bagian-bagian apa yang ada di tumbuhan? Nah, mari kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling bawah yaitu apa? Ya, akar. Akar itu ada dua jenisnya. Yang pertama, akar pinggang dan akar serabut. Dan di atas akar ada batang. Batang jenisnya ada tiga, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Coba dilihat, diperhatikan gambarnya ya. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun bentuknya ada 4, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Coba diperhatikan gambarnya, bentuk dari daun. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu, diperhatikan gambarnya, bunga, buah, dan biji. Anak-anakku yang berbahagia, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping baju. Coba kalian perhatikan dengan teliti. Di sini banyak sekali jenis hewan-hewan yang ada di sekitar kita maupun yang ada di alam liar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penggolongan hewan. Pada dasarnya penggolongan hewan terbagi menjadi 6, ya. 6. Yang pertama adalah penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang keempat, penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak. Yang kelima, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Dan yang terakhir, cara keenam adalah penggolongan hewan berdasarkan cara bernafas. Ingat, penggolongan hewan ada berapa? Ada 6. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan pelajari 6 penggolongan hewan itu secara detail. Kita ke penggolongan hewan yang pertama, yaitu penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggalnya atau tempat hidup. Ya. Penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggal atau tempat hidup sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Ya. Contohnya adalah ada singa, kijang, harimau, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan-hewan yang hidup di air. Contoh hewan-hewan yang hidup di air ini seperti yang kalian ketahui adalah semua bangsa ikan. Ya. Dan yang ketiga adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu amfibi. Ya, amfibi adalah hewan yang bertulang belakang. Contohnya katak, kadal, dan sisir. Penggolongan yang kedua yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Yang kita ketahui bersama, berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah golongan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, sapi. Ya.
dan lain sebagainya. Golongan yang kedua yaitu golongan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Golongan ada singa, harimau, dan golongan yang ketiga adalah golongan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, ya, baik daging maupun sayuran dia suka atau makan semua. Contoh hewannya adalah seperti tikus dan banyak. Adalah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Penggolongan makhluk hidup yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk tubuhnya, ya. Berdasarkan bentuk tubuhnya terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah hewan bersisik, ya, mempunyai sisik di tubuhnya. Contohnya adalah bangsa ikan dan ternak. Kemudian yang kedua adalah hewan yang berbulu, ya. Contohnya adalah ayam, burung, dan petik. Yang ketiga adalah mempunyai rambut atau rambut, ya. Contohnya adalah kucing, singa, dan harimau. Nah, itulah penggolongan hewan berdasarkan bentuk tubuhnya. Lalu yang keempat adalah penggolongan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Berdasarkan cara bergeraknya terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama, bergerak dengan mempergunakan kaki seperti kuda, sapi, kerbau, ya. Yang kedua, bergerak menggunakan sayap, ya. Ini biasanya dilakukan oleh bangsa burung, ya. Yang ketiga, bergerak dengan mempergunakan perut, ya. Contohnya adalah bangsa ular dan cacing. Dan yang keempat adalah bergerak dengan mempergunakan sirip. Ini dilakukan oleh bangsa ikan. Dan penggolongan hewan yang kelima yaitu berdasarkan cara berkembang biak. Berdasarkan cara berkembang biak sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ovipar, atau lebih kita kenal dengan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah misalnya ayam, ya, ayam, burung, ini bertelur. Yang kedua adalah vivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya adalah kambing, sapi, ya. Dan yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ini bisa kita sebut dengan sebutan ovovivipar. Contohnya adalah bangsa ular, ya. Dan yang penggolongan yang terakhir adalah hewan berdasarkan cara bernafas. Berdasarkan cara bernafas itu sendiri hewan terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, bernafas dengan mempergunakan insang, ya. Contohnya adalah ikan. Yang kedua, dengan paru-paru, ya, seperti kucing, contohnya adalah kucing dan harimau. Yang ketiga, bernafas dengan mempergunakan permukaan kulit, ya, dan kulit dari permukaan kulit, ya, yaitu contohnya adalah cacing tanah. Yang keempat adalah bernafas dengan menggunakan pakaian. Ini biasanya dialami oleh bangsa serangga, ya, contohnya berenang, ya. Dan yang terakhir adalah bernafas dengan paru-paru dan kulit, ya. Ini biasanya dialami oleh bangsa amfibi, contohnya adalah kata. Nah, pada puncak tema kali ini adalah anak-anak mengamati hewan atau tumbuhan yang kalian rawat. Selanjutnya, tuliskan hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Jangan lupa kirim ya ke guru walinya masing-masing.